Shalom, damai di hati, merdeka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sangat bersyukur oleh karena kasih dan berkat Tuhan bagi kita. Hari ini kita menikmati berbagai berkat Tuhan, terlebih lagi di hari Rabu ini, 17 Agustus 2022, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Kasih dan berkat Tuhan ini bagi kita, bagi bangsa kita syukuri di hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita beribadah lewat renungan harian keluarga saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan umat manusia, termasuk kami yang selalu dituntun, disertai, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di hari ini, di hari Rabu 17 Agustus 2022, menikmati berkat Tuhan, dan karena itu kami mau berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami saat ini hendak memahami lagi kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kami berdoa memohon Tuhan kiranya dengan kuasa Roh Kudus memperlengkapi kami, menuntun kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami pun menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, sehingga seringkali menyebabkan kami jatuh dalam dosa. Maka ampuni kami ya Tuhan, dari salah dan dosa kami. Kami siap untuk membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 61 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan seperti ini. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Saudara, itulah bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini diberi judul, beri tema perenungan, menjadi pelayan Allah. Saudara, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan melayani Tuhan merupakan anugerah yang indah dalam hidup ini, sebagaimana lagu yang kita ungkapkan dan kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Maka kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan kita menikmati kehidupan, bahkan pun boleh menikmati kemerdekaan ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam lingkungan pelayanan gereja Masehi Injili di Minahasa, yang melayani Tuhan secara khusus disebut penatua, diaken, pendeta, dan guru agama. Pendeta dan guru agama mendapat pendidikan khusus teologi dan melewati tahapan vikariat secara khusus bagi pendeta. Saudara, sedangkan jabatan pelayanan diaken dan penatua diterima melalui sebuah proses pemilihan, dimulai dengan katekisasi bakal calon pelayan khusus, katekisasi
pelayan khusus bagi yang sudah terpilih, dan katekisasi pelayan khusus bagi mereka yang sudah ditetapkan dan diteguhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik pendidikan formal maupun non-formal, bentuk pendidikan yang diperoleh oleh para pelayan khusus untuk memperlengkapi dan membekali para pelayan-pelayannya agar mampu melakukan pelayanan dengan sebaiknya. Saudara, demikian pula dengan warga jemaat, kesempatan melayani tidak hanya melalui pelayanan mimbar, tetapi juga melalui pelayanan umum. Sebab pelayanan ibadah bagi kita tidaklah hanya dipahami dalam arti ritual, menyanyi, berdoa, membaca firman, tetapi juga dalam arti aktual, yaitu menyangkut hidup keseharian kita. Sebagaimana ketika kita membaca dalam Roma 12 ayat 1 yang mengungkapkan bahwa kehidupan kita adalah ibadah sejati kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita, kitab Yesaya ini menceritakan tentang pembangunan secara fisik kota Yerusalem dan bait Tuhan sama dengan semangat pembaharuan iman atau kerohanian. Bangsa Israel penuh semangat memberi perhatian, membangun kembali kota dan bait Tuhan yang telah runtuh. Tetapi pada saat yang sama kehidupan iman kurang diperhatikan dan dipedulikan. Oleh karena itu, umat yang menjauh dari Tuhan akibatnya kegagalan demi kegagalan terjadi dalam proses pembangunan kembali kota Yerusalem. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita Nabi Yesaya mengingatkan bahwa mereka akan dinamai pelayan Allah, disebut pelayan Allah, karena mereka lah yang akan menyelenggarakan dan mengatur pelaksanaan ibadah. Mereka akan melayani dan dilayani baik dalam hal pembangunan kerohanian maupun bekerja untuk hidup dan kesejahteraan pelayanan Allah atau pelayan Allah. Nah, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai pribadi dan keluarga Kristen, penting memberi perhatian yang seimbang pada pembangunan fisik, baik fisik jasmani maupun secara iman kerohanian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua hal ini harus berjalan bersama-sama, bersamaan untuk segala sesuatu yang kita kerjakan di rumah atau di luar rumah kita. Sehingga pelayanan kita kepada Allah sebagai pelayannya adalah pelayanan yang seimbang dan utuh dalam mewujudkan shalom Allah di dunia ini. Karena itu, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini mau mengajak juga kepada kita untuk mau kita hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, sekalipun berhadapkan dengan tantangan dan pergumulan, diperhadapkan dengan berbagai hal yang tidak mengenakan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Orang Israel diingatkan untuk mengandalkan Tuhan, supaya mereka dapat membangun kembali kehidupan mereka, membangun kembali kota mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena anugerah kasih-Mu Tuhan bagi kami. Kami boleh diperkenankan hari ini ada dalam sukacita iman bersama, beribadah lewat renungan harian keluarga ini di hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022. Seiring dengan itu kami juga sangat bersyukur oleh karena Engkau ya Tuhan Allah selalu dan selalu menyertai perjalanan kehidupan umat-Mu. Engkau yang menuntun perjalanan sejarah kehidupan umat manusia, termasuk perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa atas anugerah
yang Engkau beri bagi bangsa kami, memberikan kemerdekaan bagi kami. Hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Biarlah semangat kemerdekaan terus mewarnai perjalanan kehidupan bangsa kami, atau terus membangun, baik membangun mental spiritual bangsa dan negara, membangun pembangunan fisik, tetapi juga sebagai umat Tuhan, kami diingatkan untuk membangun iman, percaya kami di dalam Yesus Kristus. Sebab itu tolong kami semua ya Tuhan, karuniakan hikmat sehingga kemerdekaan, kesempatan untuk hidup yang Tuhan telah anugerahkan bagi pribadi kami semua, kami pergunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami di sorga, kami berdoa, Kau senantiasa akan memberkati jemaat-Mu, umat-Mu. Jemaat kami Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 hingga 27 ini, dimanapun mereka saat ini berada, dalam berbagai rutinitas, tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Ketika hari ini mereka dipenuhi dengan sukacita dengan berbagai hal, keberhasilan, kesuksesan, biarlah sukacita itu mereka selalu bawa di dalam Tuhan. Tetapi ketika ada umat-Mu yang sedang ada dalam pergumulan, dengan rupa-rupa pergumulan, kami mohon kepadamu ya Bapa di sorga, Engkau akan menguatkan iman mereka menghadapi pergumulan dan tantangan. Berkati perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Pas Selatan. Badan pekerja yang diketuai oleh Pendeta Silvana Kaunan Tuai dan Magister Teologi. Kau berkati hamba-Mu bersama dengan seluruh badan pekerja yang ada, komisi-komisi kerja, bahkan pelayan khusus Diaken Penatua. Kau berkati senantiasa. Tim multimedia terus dipakai oleh Tuhan. Kau memberkati mereka dengan talenta yang mereka miliki untuk terus dipakai menjadi alat di tangan Tuhan dalam penyebaran kabar sukacita renungan harian keluarga ini. Bapa kami di sorga, kami terus berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri. Kau berkati senantiasa. Gubernur, wakil gubernur yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Engkau berkati jajaran pemerintahannya, wali kota, wakil wali kota, Tuhan berkati semuanya sampai ke Paslatan ini, baik Paslatan 1 maupun Paslatan 2, diberkati oleh Tuhan. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga saudara diberkati dengan Renungan Harian Keluarga ini. Karena itu selalu ikuti Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Maranatha Pas Selatan. Dan jangan lupa selalu bagikan, bahkan komen, like, subscribe channel ini, sehingga akan memberi semangat bagi tim multimedia untuk senantiasa memberitakan kabar sukacita. Jangan lupa untuk selalu bersyukur di hari-hari kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Merdeka!